Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu di channel Sakitla Tutorial. Di video kali ini saya ingin membahas tentang kasus laptop Acer, teman-teman. Ini di depan saya ini sudah ada laptop merek Acer dengan tipe Z1402, teman-teman. Nah, ini dia speknya, dengan RAM 2 GB, kemudian harddisk 500 GB, prosesor 1,4 GHz, teman-teman. Nah, ini dia. Ini permasalahannya itu kalau menurut pemiliknya itu katanya laptop ini gagal booting menuju menu Windows, teman-teman. Nah, kali ini saya coba akan cek terlebih dahulu kasusnya. Oke, kita hidupkan dulu laptopnya ya. Kita tekan tombol power. Oke. Nah, ini dia, teman-teman ya. Penampakannya seperti ini. Jadi setiap kali laptop ini dihidupkan akan tampil seperti ini. Dia nggak mau booting ke Windows atau ke menu ya. Nah, di sini ada pengaturan jam. Nah, di sini kebetulan sesuai ya dengan jam dan tanggal hari ini. Ini biasanya berubah-berubah, teman-teman. Jadi kasusnya ini biasanya kalau seperti ini itu baterai CMOS-nya itu mati, teman-teman. Atau baterai laptopnya juga sudah drop ya, sehingga dia nggak mampu menyimpan settingan-settingan laptop itu sendiri. Jadi dia gagal untuk menyimpan settingan yang sudah kita atur sebelumnya ya. Jadi sudah pasti bahwa laptop ini baterainya mati untuk CMOS-nya, teman-teman. Dan ini juga kebetulan baterai laptopnya juga drop, artinya secara settingan dia nggak mampu untuk menyimpan settingan yang sudah kita terapkan. Dan solusinya adalah mengganti baterai CMOS-nya itu sendiri. Tapi yang jadi masalah ini, teman-teman, di seri tipe ini Z1402 ini ternyata dia nggak ada baterai CMOS bawaan laptop. Jadi di dalam laptop ini itu nggak disertai dengan baterai CMOS. Itu baterainya seperti ini, teman-teman. Nah, ini baterainya. Ini harusnya di beberapa seri laptop itu menggunakan baterai ini. Ini fungsinya untuk menyimpan settingan sistem yang kita terapkan. Karena baterai ini nggak punya baterai CMOS, sehingga dia menggunakan baterai laptop yang tertanam di dalam mesin. Dan ternyata baterai ini laptopnya juga sewak, makanya dia nggak mampu untuk menyimpan settingan. Dan salah satu caranya, karena baterainya juga sewak laptopnya, kita harus mengganti baterai ini, teman-teman. CMOS seperti ini ya, bentuknya kecil. Nah, kemudian nanti saya akan tunjukkan beberapa cara untuk modifikasi baterai CMOS-nya itu. Karena di dalam baterai ini di dalam laptop ini
dia nggak punya tempat untuk memasang itu baterai itu sendiri. Dia nggak punya tempatnya, memang dari pabrikannya tidak menyediakan tempat untuk memasang baterai CMOS, atau juga tidak menyertakan baterai CMOS ya. Jadi kita harus memodifikasi dan kita harus menambahkan baterai CMOS itu sendiri. Dan saya coba akan untuk menghidupkan kembali ya, saya matikan dan hidupkan kembali. Nah, ini posisi laptopnya sudah mati, dan saya juga akan hidupkan kembali. Oke, kita tunggu. Nah, ini masih sama teman-teman, dia akan kembali seperti semula. Dia nggak mampu untuk booting ke menu. Kalaupun dia mampu booting ke menu, itu biasanya ada pengaturan, dan bisa diatasi dengan pengaturan ini. Ini coba saya masuk ke pengaturan ini ya teman-teman, advance. Nah, ini coba saya zoom. Nah, ini di sini ada OS selection, UEFA OS, UEFI ya OS. Ini kita bisa pilih enter. Kemudian di sini ada pilihan legacy, kemudian UEFI OS. Dan ini penyebabnya adalah karena settingan nggak bisa menyimpan disebabkan baterainya soak, sehingga dia secara otomatis akan kembali ke settingan default atau settingan pabrik. Sekalipun kita sering setting atau kita kembalikan seperti yang seharusnya, dia akan kembali ke settingan default. Nah, ini salah satu caranya supaya bisa masuk ke menu ini adalah kita pilih yang legasi teman-teman ya. Kita bisa arahkan dengan anak panah ini di keyboard, kita arahkan ke legasi ya, seperti ini. Kemudian kita pilih enter. Setelah kita pilih enter, kita masuk ke exit, kemudian pilih save change and reset, kemudian kita enter, kemudian pilih yes. Kita tunggu apakah dia masuk ke menu. Nah, kalau kita lihat di tampilan layar monitor ini ada tanda-tanda untuk masuk ke menu teman-teman. Ada loading gambar Windows 10 ini ya. Coba kita tunggu apakah dia mampu untuk starting ke menu. Nah, ini ternyata ada tanda-tanda oh masuk teman-teman. This wait, silakan tunggu. Ternyata ini mampu ke menu. Nah, ini dia. Nah, ini dia ternyata mampu ke menu ini ya, menu Windowsnya. Nah, artinya ini adalah error dari baterainya sehingga dia nggak mampu menyimpan settingan. Setiap kita setting dia akan berubah. Dan coba kita akan matikan lagi dan kita hidupkan. Coba kita nyalakan lagi. Kita tunggu. Nah, saya coba akan kembalikan ke menu advance tadi teman-teman. Saya akan pilih
BIOSnya saya pilih yang UEFI ya, UEFI kita pilih, kemudian kita ke exit, kita pilih save change and reset teman-teman. Yes, apakah dia akan kembali seperti semula? Nah, dia akan kembali seperti semula setelah saya coba rubah tadi. Artinya gini teman-teman, settingan BIOS OS yang kita gunakan tadi ini harusnya menggunakan legacy ya, ini OS-nya, karena settingannya berubah-berubah, jadi secara default dia akan kembali ke UEFI. Nah, jadi solusi dari kasus ini kita harus bukan mengganti ya, kita harus menambahkan baterai CMOS atau kita harus mengganti baterai yang soak teman-teman. Oke, nanti kita akan tunjukkan cara untuk pemasangannya seperti apa nanti ya, karena di laptop ini sendiri nggak ada tempatnya dan kita harus modifikasi supaya laptop ini bisa normal ke menu starting yang siap untuk kita operasikan. Oke teman-teman, nanti saya akan lanjutkan dengan video berikutnya. Ini di depan saya sudah ada mesin laptopnya teman-teman. Sebentar, saya akan fokuskan dulu. Nah, ini yang ada kodenya ini ya teman-teman ya. Ini saya akan tunjuk. Ini yang ini ya. Sesuai yang saya tunjuk ini. Ini adalah lingkaran yang dilingkari warna putih yang buletan ini teman. Ini aslinya adalah tempat CMOS. Seharusnya ini adalah tempat untuk pemasangan baterai CMOS ya. Karena saya nggak tahu kenapa kok di seri ini kok nggak ada baterai CMOS-nya teman-teman. Jadi laptop ini hanya mengandalkan baterai laptopnya. Nah, ini teman-teman ya, ini warna merah ini adalah baterai laptopnya. Kemudian untuk baterai CMOS ini dari pabrikan, dari asal laptopnya memang nggak ada teman-teman. Di sini nggak ada baterai CMOS-nya. Artinya secara pabrik ini pabrik nggak menyertakan baterai CMOS-nya untuk tipe ini ya. Jadi kendala ini adalah ketika baterai ini yang merah ini ngedrop dan itu sangat katakanlah lumayan ngedrop ya, lumayan parah. Jadi settingan ini nggak nyimpen teman-teman, dia nggak akan tersimpan, yang menyebabkan laptop ini gagal booting dan akan merusak settingan sistem. Artinya sistem settingan nggak mau menyimpan ke baterai CMOS teman-teman. Nah, harusnya ketika baterai ini normal, artinya secara default dia akan tersimpan di baterai ini. Karena baterai ini ngedrop sehingga nggak mampu untuk menyimpan settingan yang sudah kita terapkan. Jadi resikonya ketika baterai ini drop, kemudian baterai CMOS ini juga nggak ada, itu adalah masalah ketika baterai semuanya bermasalah, laptop pun bermasalah, dia nggak mau booting ke menu start, dia hanya booting ke BIOS teman-teman. Jadi dia nggak mau ke Microsoft Windows, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Jadi solusinya adalah kita harus menambahkan baterai CMOS-nya ini
di sini teman-teman. Nah di sini kebetulan sudah saya pasang dan ini adalah modifikasinya. Ini cuman di solder ya teman-teman, di solder main plusnya, dan ini di lakban. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Kemudian gimana solusinya teman-teman seandainya baterai ini enggak ada? Seandainya baterai CMOS ini enggak ada, kita harus mengganti baterai ini teman-teman. Ini harus normal, artinya baterai ini kalau enggak normal, dia laptop enggak akan mampu booting ke Windows-nya, karena dia enggak settingan-settingan yang sudah kita terapkan itu, karena baterai ini soak, dia enggak mampu untuk menyimpan settingan yang ada di BIOS. Dia setelah kita hidupkan akan kembali ke BIOS, terus berulang-berulang, dia nggak mampu ke menu Windows teman-teman, seperti itu ya. Dan nanti saya akan coba tunjukkan cara memodifikasinya. Jadi kalau untuk cara yang paling mudahnya ya kita ganti ininya teman-teman, baterainya ya. Dan baterai ini juga harganya mungkin agak lumayan ya. Kalau yang ori itu sekitar 300 sampai 400.000. Tapi kalau kemudian baterai ini artinya belum terlalu parah, artinya kita bisa memodifikasi ke CMOS-nya teman-teman. Minimal CMOS ini adalah untuk menyimpan settingan pada BIOS biar dia enggak reset ke pengaturan default-nya. Begitu ya, kita selamatkan dengan baterai CMOS-nya kita ganti, kita pasang biar bisa menyimpan settingan BIOS-nya, seperti itu. Oke teman-teman ya, kita akan coba nanti pasangkan ininya, baterai CMOS-nya. Saya akan taruh dulu laptopnya, dan ini saya sudah siapkan beberapa bahannya. Nah ini yang pertama teman-teman, ini adalah baterai CMOS-nya seperti ini. Nah ini harganya murah, terjangkau ya, itu biasanya di toko-toko komputer itu banyak. Nah ini ada dua sisi. Nah, ini yang adalah bagian yang atas, di sini tertera plus, artinya baterai ini adalah untuk sisi yang plusnya, yang bagian atas yang ada tulisannya sini ya, lithium baterai. Kemudian di bagian bawah ini adalah min teman-teman. Dan fungsi baterai ini adalah untuk menyimpan semua settingan BIOS teman-teman. Jadi kalau settingan BIOS-nya itu sudah kita atur sedemikian rupa, kemudian baterai ini nggak mampu nyimpen, artinya dia akan berpengaruh kepada laptopnya itu. Dia nggak mampu booting ke Microsoft Windows-nya, dan laptop hanya stuck di atau hang di bagian menu BIOS. Oke teman-teman. Nah kemudian di sini sudah saya siapkan kabel untuk main plusnya. Kabelnya itu kecil aja teman-teman, seperti ini ya. Ini biasanya kabel-kabel bekas komputer itu juga ada ya, atau bekas-bekas apa gitu ya, kira-kira nggak terlalu besar kabelnya, bekas laptop mungkin yang rusak, atau bekas komputer, atau bekas lampu. Nah kemudian kalian cari seperti ini ya. Ini kebetulan udah saya solder. Nah ini adalah plat teman-teman, aslinya ini adalah plat tipis. Ini bahannya tipis banget supaya mudah untuk nyoldernya. Inilah saya kemarin nyari itu, ini adalah jepitan kalender yang partai itu kan tipis teman-teman. Jadi platnya itu kita bisa manfaatin untuk itu, kita potong dan disolder ke bagian ini teman-teman. Ini adalah fungsinya untuk memudahkan kita pemasangan di baterainya. Kalau nggak dikasih ini kan kita agak susah teman-teman nempelinnya ke sini. Nah seperti ini kan kita agak susah, karena ini harus nempel ke bagian baterainya ini.
Kalau misalnya nggak dikasih plat atau seng seperti ini, nanti kan susah nempelnya. Seandainya cuman kabel yang nempel, nanti takutnya dia goyang terus lepas ya. Biar ini kuat, jadi sebaiknya dikasih kepala ini, plat ini atau seng yang tipis banget. Nah, disolder. Nah, ini di apa ya, disolder kabelnya biar kuat nempelnya. Terus kita tempelkan di sini teman-teman, kita tempelin di bagian plusnya di atasnya seperti ini. Lalu kita perakatkan dengan ini ya, apa, double tip. Kenapa pakai double tip? Karena kalau misalnya ini disolder di bagian baterainya, ini kayaknya kemarin sudah saya coba, ini nggak bisa nempel teman-teman di baterai ini. Nggak bisa disolder, timahnya nggak nempel, jadi kita harus akali dengan seperti ini ya. Ini pakai double tip nih karena dia sangat merekatnya kuat, dan nanti kita akan bantu pakai isolasi yang lainnya. Nah, ini kita tinggal masukkan ke sini teman, kita tempelin ke sini ya. Nah, kita tempelin seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nih ya, seperti ini kita tempel di bagian atasnya. Terus kemudian kita rapikan ya, kita rapikan sampai dia nempel. Nah, terus kemudian di sini ada kabel lagi, ini kabel mainnya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita tempelin di bagian bawah ini. Aduh, ini patah teman-teman, solderannya putus. Nggak apa-apa, ini anggap aja apa namanya, ininya tadi ya, ini tadi ada di sini, anggap aja ada, karena nanti takutnya kelamaan kalau mau disolder lagi. Ini adalah sebagai contoh, kita tempelkan di bagian bawahnya, di mainnya ini. Kemudian kita lakban lagi teman-teman. Nah, seperti ini, di bagian bawahnya kita lakban lagi. Ini tadi harusnya dua, nggak apa-apa teman-teman ya, atas bawah. Ini pakai double tip dulu biar daya rekatnya kuat. Bagian putihnya ini nanti bisa dilepas, boleh dilepas, biar nanti di atasnya ini kita timpa dengan lakban hitam biar lebih kuat. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah fungsinya untuk menempelkan teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa potong seperti ini atau kita bisa tempelkan lagi di atasnya gini ya. Nah, ini sekreatif kalian mungkin ya, sebagaimana kalian bisa ngerapiinnya ini ya, cara menempelnya ini, terus mau isolatifnya. Nah, kira-kira seperti ini simpelnya teman-teman ya. Dan kita tambah lagi lakbannya supaya lebih kuat lagi ya, boleh sampai 2 atau 3 lakban. Terus kita rekatkan lagi seperti ini. Nanti kalian bisa merapikan sendiri gimana caranya ya supaya rapi. Ini kenapa dipakai seperti ini, karena ini memang darurat teman-teman. Saya nggak punya apa namanya, isolatif yang khusus. Sebenarnya ada ya di toko itu, karena di sini nggak ada yang jualan, jadi saya hanya pakai isolatif dan lakban seperti ini. Selain untuk menempelkan ini baterainya, juga untuk menghindari short teman-teman ya, konsleting, supaya nggak ada yang short atau konslet, makanya dilakban seperti ini ya. Nah, terus kemudian nanti kabelnya ini bisa kalian potong seberapa nanti perlunya.
dan ini juga bisa kita rapikan nanti kira-kira seperti ini. Kalian juga mungkin lebih rapi ya gimana cara merapikannya. Oke, kita coba lihat di bagian mesinnya. Nah ini teman-teman, nah ini yang sudah saya tempel karena saya takut nanti kelamaan ya, videonya terlalu lama. Dan ini contohnya teman-teman, ini yang sudah saya tempelkan di sini dan saya kasih lakban supaya agak merekatkan baterainya nggak goyang-goyang. Karena kenapa seperti ini teman-teman, dibikin seperti karena di sini memang nggak ada tempatnya untuk meletakkan baterai CMOS-nya teman-teman, jadi kita harus modifikasi. Mungkin ada yang dengan cara lain ya, dibikin seperti slot seperti itu, tapi kebetulan saya nggak punya bahannya, terus saya coba seperti ini aja. Dan sudah saya coba dan saya tes, alhamdulillah berfungsi dengan normal. Yang penting kita pakai baterai yang baru. Nah ini yang kita lihat di lingkaran ini ya, ini yang bagian bawah kabel putih, ini adalah bagian plusnya teman-teman. Ada tulisannya ini di sini kecil, di sini ada tulisannya baterai plus, dan ini yang atas adalah bagian yang minnya. Nanti tinggal di solder, kalian solder secukupnya aja. Nah sudah, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu kenapa kok nggak ada ininya ya, baterai CMOS-nya. Setahu saya itu di seri-seri lain seperti PC ataupun laptop biasanya baterai ini sudah tertanam di sini teman-teman, dan dia ada tempatnya memang khusus untuk baterai CMOS. Tapi kenapa nggak di tipe ini kok nggak ada CMOS-nya ya baterainya? Jadi kita harus modifikasi dan membuat sendiri. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, gimana seandainya kalau nggak dikasih baterai seperti ini, bisa nggak? Sebenarnya bisa teman-teman tanpa baterai CMOS ini, tapi kalian harus ganti baterai ininya, baterai laptopnya ini harus ganti. Bisa, ini harus ganti kemudian tanpa baterai ini. Tapi kalau kemudian ini masih ngedrop dan ngedropnya itu sangat parah, artinya nanti settingan tetap akan berubah. Apalagi kalau laptopnya jarang dipakai ya, dalam jangka waktu yang seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, settingan BIOS dia akan kembali ke default dan menyebabkan si laptop ini nggak mampu booting ke Windows. Nah itu pengaruhnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tanamkan CMOS di sini, harus ganti baterai ininya, baterai laptopnya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Nah penampakannya. Baik teman-teman, sekian dulu di video kali ini, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.